Hai 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 anak-anak hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan baik ya. Di masa new normal ini, Ibu berharap kalian tetap menjaga kesehatan, gunakan masker, dan rajinlah mencuci tangan. Nah, hari ini kita akan belajar materi pada muatan IPA, yaitu magnet. Namun, sebelumnya, marilah kita berdoa dan persiapkan buku serta alat tulis kalian ya. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap kalian dapat mengenal magnet lebih jauh, mengetahui bentuk-bentuk magnet, kegunaan magnet, dan cara membuat magnet. Adakah dari kalian yang sudah mengenal magnet? Magnet adalah suatu benda yang mampu menarik benda-benda logam yang ada di sekitarnya. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Apa itu sifat kemagnetan? Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda dalam menarik benda-benda lain yang terbuat dari logam. Sifat-sifat magnet. Suatu benda dikatakan magnet jika memiliki sifat-sifat kemagnetan. Adapun sifat kemagnetan yang dimaksud adalah: pertama, magnet dapat menarik benda-benda tertentu yang biasanya terbuat dari bahan logam. Kedua, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Ketiga, gaya tarik magnet terkuat terdapat pada kutub-kutub magnet. Keempat, dua kutub yang senama jika didekatkan akan saling tolak-menolak, dan kedua kutub yang berbeda jika didekatkan akan saling tarik-menarik. Kelima, gaya magnet dapat menembus penghalang seperti kertas tipis dan kaca. Seperti diketahui bahwa magnet memiliki sifat mampu menarik benda-benda logam yang ada di sekitarnya. Tetapi, tidak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Berdasarkan sifat tersebut, maka benda dapat dibedakan menjadi benda magnetik dan benda non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Namun, kekuatannya yang dapat menarik benda berbeda-beda, tergantung dari bahan yang ditarik. Maka, bahan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi bahan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Bahan ferromagnetik adalah bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Bahan paramagnetik adalah bahan yang dapat ditarik dengan lemah oleh magnet yang kuat. Contohnya aluminium, tembaga, platina, dan lain-lain. Bahan diamagnetik adalah benda yang ditolak oleh magnet. Contoh benda diamagnetik adalah emas, zinc, merkuri, dan lain-lain. Benda non-magnetik merupakan benda yang tidak dapat ditarik ataupun ditolak oleh magnet. Contohnya seperti kayu dan plastik. Macam-macam bentuk magnet. Magnet memiliki beberapa bentuk yang dipergunakan sesuai dengan fungsinya. Adapun bentuk magnet yaitu magnet batang,
Bentuknya menyerupai batang atau balok atau kubus. Magnet silinder menyerupai tabung panjang. Magnet jarum menyerupai jarum kompas dengan kedua ujung atau kutub magnet yang runcing. Magnet U atau magnet ladam berbentuk seperti tapal kuda atau serupa dengan huruf U. Magnet cincin adalah magnet yang memiliki bentuk bulat menyerupai cincin. Magnet keping adalah magnet yang memiliki bentuk menyerupai kepingan logam. Tanpa kita sadari, magnet sudah banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, ketika kita menempelkan pin yang berisi magnet pada pintu kulkas yang terbuat dari besi. Yang kedua, dalam sisi pintu kulkas, magnet yang menyebabkan pintu kulkas dapat menutup dengan rapat. Yang ketiga, penjepit tas yang berisi magnet digunakan agar tas dapat menutup dengan rapat. Keempat, tangkai obeng yang mengandung magnet dapat mempermudah dalam pemasangan mur. Yang kelima, penggunaan kompas oleh pendaki gunung yang dapat membantu menunjukkan arah, di mana dalam kompas tersebut telah berisi magnet yang berbentuk jarum. Medan magnet. Medan magnet adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Luas daerah tersebut tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dilihat dengan melakukan percobaan menggunakan serbuk besi, seperti yang terlihat pada gambar ini ya. Di samping magnet yang ditemukan di alam atau yang disebut dengan magnet alam, ada juga magnet yang dibuat oleh manusia atau disebut dengan magnet buatan. Ada 3 cara dalam membuat magnet buatan, yaitu pertama dengan cara menggosok. Bahan yang digunakan adalah magnet dan besi atau bisa menggunakan paku besar serta paku kecil. Magnet yang digosok secara searah pada besi atau paku besar lama-kelamaan akan memiliki sifat kemagnetan, sehingga besi tersebut mampu untuk menarik paku kecil yang ada di dekatnya. Semakin lama digosok, semakin besar pula sifat kemagnetannya. Kedua, dengan cara induksi. Bahan yang digunakan yaitu magnet, batang besi atau paku besar, dan paku kecil. Magnet ditempelkan dengan paku besar atau besi, lalu didekatkan dengan paku kecil, sehingga paku kecil tersebut dapat ditarik oleh besi tersebut. Ketiga, dengan cara mengaliri arus listrik atau disebut dengan elektromagnet. Bahan yang digunakan adalah paku besar, baterai, kawat tembaga, dan paku kecil. Tembaga dililitkan pada paku besar, lalu kedua ujung kawat tembaga ditempelkan pada masing-masing sisi baterai, sehingga paku besar akan memiliki muatan magnet listrik yang dapat menarik paku kecil. Semakin banyak lilitan, maka semakin besar pula gaya magnetnya. Sifat kemagnetan pada magnet buatan akan cepat hilang dibandingkan dengan magnet alam. Namun, pada magnet alam, sifat kemagnetannya juga bisa berkurang atau bahkan hilang
jika sering jatuh, dipukul, atau dibakar. Nah, itulah tadi materi tentang magnet. Seperti biasa, untuk mengukur kemampuan kalian, jawablah pertanyaan berikut ya. Kerjakanlah pada buku tugas kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Dan semoga anak-anak dapat memahami dengan baik apa yang sudah Ibu jelaskan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.